Pagi ini Bunda tidak sarapan nasi ya, insya Allah hanya makan buah pepaya California. Terus sebelahnya itu ada melon. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Saya punya teman, kedua-duanya kena katarak, kedua-duanya dioperasi di rumah sakit yang sama dan dokter yang sama. Yang satu berhasil bisa melihat, yang satu tidak berhasil. Akhlak apakah yang membedakan dua orang ini? Yang satu berhasil, yang satu kok tidak berhasil, walaupun pada dasarnya mempunyai sifat yang sama. Jadi yang berhasil itu sebenarnya dia tobatnya pada Allah sering ya, terus dia sedekahnya juga agak sering, biasanya dihentikan oleh Allah Ta'ala, ujian kataraknya itu dihentikan ya. Biasanya setelah operasi ya bisa melihat. Ada yang sudah dioperasi tidak bisa melihat, berarti operasinya gagal ya. Ya, yang gagal ini biasanya, yang tidak berhasil ini karena ngeyel, jadi merasa dirinya benar, nanti bisa saraf bola matanya itu mati ya. Ada orang itu saraf bola matanya mati semua ya. Kalau dokter itu sudah angkat tangan, nah istilahnya ini sudah operasi kok masih gini terus, masa operasi ketiga ya nggak mau. Akhirnya si pasien ini nggak mau yang ketiga, nggak bisa melihat. Itu kenapa? Ya memang dibuat begitu sama Allah Ta'ala. Ini harus paham, karena ngeyelnya itu yang lebih tinggi, makanya nggak berhasil ya. Kalau memang kurang percaya ya tanya aja sama orang yang nggak berhasil itu bisa ditanyakan kok, langsung suruh dia jujur. Jadi merasa benarnya itu kuat. Jadi orang yang dulu katarak ya sekarang bisa lihat itu rata-rata memang kalau dinasihati itu didengarkan, terus nggak ngeyelan ya, alhamdulillah bisa melihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sebenarnya nasihat ini ya sama ya seperti Allah itu menceritakan kalimat dalam Al-Quran, ini tetap harus dibawa ya. Jika ada orang yang membacakan Al-Quran, dengarkan, perhatikan agar kamu dapat rahmat. Nah, Quran ini kan isinya nasihat ya, cerita-cerita yang baik yang harus dikerjakan kita. Maka dengarkan, perhatikan agar kamu dapat rahmat. Ya, kalau orang katarak itu ya biasanya kalau diberi masukan, kalau yang kena katarak itu suami ya, biasanya kalau diberi masukan istri itu sering nolak, sering ngajak berantem. Jadi merasa pinter, merasa pandangannya itu yang lebih benar daripada istrinya ya. Itu nanti ya rata-rata memang seperti itu. Kalau ditanya suruh dia jujur, biasanya jawab iya. Jadi intinya itu pokoknya meremehkan istri ya. Meremehkan ini bentuknya macam-macam ya. Jadi yang sering terjadi itu ya ngajak berantem itu ya. Kalau dinasehati itu sering nolak, pokoknya pendapat suaminya atau istrinya itu nggak cocok, sering seperti itu dan selalu salah aja ya. Jadi merasa dirinya yang paling benar. Nah, makanya ditutup sama Allah Ta'ala pandangannya ya. Maksudnya Allah itu kamu itu ya harus dengarkan toh pasanganmu,
Kalau kamu gak mau mendengarkan, kamu tutup, kamu merasa paling benar, ditutup sama Allah Ta'ala pandangannya. Nah, kita ini harus paham, kalau Allah tuh ngomong langsung ke kita ini kan gak mungkin. Makanya ya lewat seseorang, orang itu ngomong, itu petunjuk sebenarnya. Jadi petunjuk itu ada di sekitar kita. Biasanya orang-orang yang kena katarak itu yang berhasil itu seperti itu, yang gak berhasil ya yang ngejal itu. Jadi memang harus mau mendengarkan. Kalau tidak cocok berarti kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan orang itu ya, dengan orang yang tidak cocok itu ya, harus sabar, tidak usah marah, dan disunahkan mendengarkan. Kalau beda pendapat itu ya boleh, tapi intinya tidak menolak. Kalau menolak terus merasa pendapatnya paling benar, itulah nanti yang menyebabkan katarak. Ini kan termasuk akhlak kurang baik ya, merasa dirinya paling benar, yang lain salah, padahal nggak ada dalil Quran hadisnya. Contoh nih, kalau di rumah tangga, makanya orang-orang yang kena katarak itu ya rata-rata yang sering menolak, sering nggak cocok, selalu salah ya. Kalau istrinya memberikan masukan selalu salah, biasanya yang kena katarak suami. Kalau yang kena katarak istri, biasanya si istri ini kalau diberi masukan oleh suami selalu nolak. Ya pokoknya intinya nggak cocok, sering nggak cocoknya itu sering. Selalu dianggapnya suaminya ini salah, terus pendapatnya paling benar. Nah itu nanti katarak. Siapapun yang punya sifat seperti ini, kalau sudah tahu mulai sekarang, secepatnya mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya sebelum kena katarak. Jadi katarak itu yang memang ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi tolong diingat, yang berhasil itu yang memang yang enggak ngeyel, sudah tobat. Yang tidak berhasil ya orangnya tuh ngeyel pendapatnya itu merasa paling benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan penyakit dan akhlak, menurut saya pokoknya jangan kasar terhadap keluarga jika tak ingin terkena asam urat. Ini tolong digarisbawahi, kalau nulis yang besar ya, biar ingat saya nggak boleh kasar. Jadi orang-orang yang kasar masih dengan emosi, kalau nyuruh anak atau istri itu biar asam urat rata-rata. Bunda ini ndak ada asam urat. Kalau lihat anak saya ngodain adiknya, nak, adiknya jangan digoda ya nak, saya panggil nak begitu, nggak marah-marah. Nak, ini sudah waktunya adzan. Jadi kalau dengan kasar, adzan, nggak dengar apa, nah itu kasar seperti itu rata-rata asam urat. Jadi mulai sekarang diganti yang lembut. Itulah sebabnya mengapa dalam Al-Quran Allah itu perintah lintalahum, berlemah lembutlah kamu dengan mereka. Kalau kamu kasar menyuruh istri atau anak dengan kata-kata yang kasar, apalagi dengan pukulan, mereka akan lari. Itu ada loh ayatnya, itu ada kelanjutannya ya. Nanti tolong dilihat, kalau baca Quran tolong dilihat ya terjemahnya juga dilihat, nanti ketemu ayat seperti itu. Jadi kalau lembut ya enggak mungkin lari. Kalau anak saya yang misalnya sholat subuh masih belum bangun, saya biasanya bangunkan dengan tangan ya, saya tepuk-tepuk agak-agak keras, enggak terlalu keras sih, enggak terlalu keras, pokoknya yang penting agak terasa ya, sambil baca ayat isbiru wasobiru warobitu. Seperti itu, anak saya bangun kok tanpa marah-marah. Terus ada seorang bapak ya ke saya, anak saya itu sampai saya siram ya, jadi hampir tiap hari itu jemur kasur ya. Akhirnya lama-lama ya bosan juga. Lupa kalau gitu ya bapak sudah melakukan kezaliman. Loh, ini kan perintah baik. Iya, perintah baik ya harus dengan cara yang baik pula. Kalau dengan kekerasan ya bapak itu zalim. Itu ada keterangannya dalam Al-Quran, yang zalim nanti diberi hukuman. Wa may yaf'al dzalika, tolong
nanti dilihat ya di Al-Quran. Pokoknya artinya gini, barang siapa yang berbuat dolim dan aniaya akan kami masukkan ke dalam api neraka. Nah, kan sudah jelas. Dolim itu contohnya apa ya? Seperti itu tadi, mukul, nendang, kata-katanya kasar. Jadi kalau memerintahkan sholat itu sebenarnya perintah yang baik, tapi ya caranya ya harus baik pula. Jadi untuk menjaga lisan agar tidak berkata yang sia-sia, apalagi sampai menyakiti orang, ya kalau memang kata-kata itu kurang perlu ya jangan terucap ya. Jadi biasakan sebelum berkata-kata ini mikir dulu, saya ngomong gini nih Allah ridho apa enggak. Kalau saya di masjid itu mulai masuk sampai keluar itu nggak ngomong apa-apa. Biasanya kalau ada orang yang mendahului ngomong itu saya jawab seperlunya iya atau tidak ya, cukup, karena itu rumah Allah ya. Jadi kalau di rumah Allah ya, sudah ngomong yang macam-macam Allah nggak suka. Kalau sering melakukan perbuatan yang Allah tidak suka terus pingin doanya cepat terkabul ya kalau pingin doanya cepat terkabul ya kita harus berbuat sesuatu yang membuat Allah itu ridho. Kalau dikit-dikit melakukan kemakruhan ya makanya ya ditunda, doanya itu ditunda, harusnya hari ini dikabulkan, ditunda seminggu lagi, ditunda 1 bulan lagi, bahkan ada yang setahun lagi.